Assalamualaikum, masih bersama Bu Fatika di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masih akan belajar mengenai ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok adalah inti atau pembahasan utama yang dibicarakan dalam suatu teks. Gagasan pokok diuraikan menjadi beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok pada teks tertulis hanya ada satu di setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau penjelas pada teks tertulis terdapat lebih dari satu atau memiliki banyak di setiap paragrafnya. Selain pada teks tulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan dan gambar. Teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang atau teks tulis yang dibacakan oleh orang lain. Contoh teks lisan misalnya teks yang dibacakan guru, hasil percakapan seseorang, dan dialog radio maupun televisi. Ide pokok pada teks lisan dapat ditentukan dengan mendengarkan teks dengan seksama, mencatat peristiwa atau informasi penting yang terjadi, menentukan topik teks yang didengar atau informasi yang dibicarakan berulang-ulang. Yang terakhir, tentukan ide pokok berdasarkan topik teks dan mengurutkan informasi yang sudah kalian catat tadi. Kita berlatih di halaman 36 pada Bupena 5A. Setelah kalian baca dan simak teks percakapan dengan saksama, catatlah peristiwa atau informasi dari kegiatan yang kalian baca. Peristiwa yang dibicarakan dalam teks adalah kegiatan rutin kerja bakti dan waktunya dilaksanakan setiap hari Minggu. Pembicaraan yang diulang-ulang dari percakapan tersebut yaitu mengenai manfaat kerja bakti. Informasi penting lainnya yang terdapat dalam teks yaitu menjaga kerukunan, lingkungan menjadi bersih, mempererat hubungan antar warga, warga semakin dekat dan peduli. Yang terakhir, lingkungan menjadi lebih terjaga. Informasi yang kita tulis tadi yaitu menjelaskan tentang manfaat kerja bakti, sehingga ide pokok yang dibahas oleh Pak RT dan Pak Adi adalah manfaat kegiatan rutin kerja bakti. Selain dari teks tulis dan teks lisan, ide pokok juga dapat ditemui pada gambar. Langkah menentukan ide pokok dari suatu gambar yaitu menentukan objek atau benda-benda yang terdapat dalam gambar, misalnya siapa orang yang ada di gambar dan benda apa saja yang ada di gambar. Yang kedua, melihat situasi dalam gambar, lokasi terjadinya maupun bagaimana pemandangan yang terdapat dalam gambar tersebut. Yang terakhir adalah melihat peristiwa yang terjadi atau kejadian yang berlangsung dalam gambar ilustrasi. Agar lebih jelas, kita berlatih menentukan ide pokok gambar pada Bupena 5A halaman 57. Pada gambar nomor 1 terdapat gambar hutan dan kayu yang sedang ditebang. Nah, untuk ide pokok gambar 1, kalian bisa menulis bahwa salah satu sumber daya alam hutan yang dapat dimanfaatkan adalah kayu. Sedangkan pada gambar 2 terdapat seorang tukang yang sedang menggergaji sebuah kayu dan terdapat benda-benda yang terbuat dari kayu lainnya. Kalian juga dapat menulis ide pokok gambar kedua yaitu kayu merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat perabotan rumah. Sekian pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.